Nah, jadi chlamydia ini merupakan jenis infeksi bakteri yang dia masuk dalam golongan penyakit menular seksual yang umum terjadi pada usia tertentu dengan gejala yang tidak terlihat secara jelas. Nah, infeksi chlamydia ini mempunyai hubungan terkait dengan manifestasinya ke rongga mulut. Nah, jadi chlamydia ini merupakan sekelompok mikroorganisme yang terkait dengan bakteri gram negatif. Nah, di mana dia itu tidak dapat tumbuh pada media kultur yang mati, artinya harus dapat hidup pada kondisi yang dapat beradaptasi seperti itu. Dan kemudian dia merupakan jenis parasit intraseluler. Nah, adapun beberapa karakteristik dari infeksi chlamydia ini adalah pertama dia terdiri dari DNA dan juga RNA, kemudian dia merupakan jenis parasit obligat intraseluler. Nah, lalu untuk jenis pertumbuhannya itu dia dengan siklus yang kompleks, artinya ada pengaruh-pengaruh tertentu yang berdampak pada kehidupan dari si bakteri ini gitu. Kemudian dia sensitif terhadap beberapa obat-obatan seperti tetrasiklin, erythromycin, dan sulfonamid. Kemudian juga lebih besar dari kebanyakan virus. Nah, 3 spesies dalam genus Chlamydia ini ada beberapa. Yang pertama tuh adalah Chlamydia trachomatis, dan dia ini merupakan jenis Chlamydia yang menyebabkan banyak penyakit pada tubuh manusia. Kemudian ada Chlamydia pneumonia, di mana ini dia spesifik menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan akut. Kemudian juga sakit tenggorokan, pneumonia ringan, dan juga demam. Dan kemudian yang ketiga ada Chlamydia shiitake yang menyebabkan penyakit sitakosis pada burung beo peliharaan atau burung pemangsa, yang ketika burung pemangsa ini sudah tertular, dia akan menularkannya kepada manusia sehingga manusia tersebut terinfeksi Chlamydia jenis yang shiitake. Nah, di mana sitakosis ini mengambil bentuk pneumonia atipikal yang primer. Nah, selain itu, infeksi dari chlamydia ini dapat menyebabkan berbagai penyakit yang bermanifestasi di beberapa organ. Itu yang pertama ada infeksi mata seperti konjungtivitis neonatal atau blennorea, kemudian juga keratokonjungtivitis, dan bahkan kebutaan atau trakoma. Nah, sedangkan pada organ yang lainnya itu dapat menyebabkan terjadi infeksi genital, uretrisitis non-spesifik, kemudian penyakit menular seksual, dan pada daerah yang tropis dapat menyebabkan limfogranuloma venereum. Nah, sedangkan pada organ lainnya itu dapat terjadi yang namanya pneumonia dan biasa menyerang pada kondisi yang neonatus, dan diagnosisnya itu dapat diidentifikasi melalui kultur jaringan. Kita dapat melihatnya itu kondisi itu melalui kultur jaringan. Misalnya sel HeLa yang diuji secara serologi melalui uji fiksasi komplement. Kemudian dilakukan pewarnaan antibodi flu pada apus dari lesinya tersebut. Nah, ini merupakan gambaran dari beberapa infeksi chlamydia yang menyerang organ tubuh manusia gitu. Jadi ada di rongga mulut, kemudian di mata, dan organ-organ genital. Nah, ini merupakan gambaran dari infeksi chlamydia yang spesifik menyerang pada organ reproduksi, di mana chlamydia ini dapat menyebabkan terbentuknya jaringan parut pada tuba Fallopi. Nah, ketika jaringan parut tersebut terbentuk, maka akan mencegah terjadinya buahan. Nah, jika kita tahu bahwa rute normal sel telur itu dari ovarium menuju ke rahim. Nah, namun apabila chlamydia ini menginfeksi ataupun berada pada saluran tuba Fallopi tersebut, maka akan mencegah terjadinya pembuahan. Nah, jadi itu dia presentasi singkat tentang infeksi dari chlamydia, yaitu infeksi bakteri yang bisa bermanifestasi pada berbagai organ, terutama pada rongga mulut.